Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, mugi-mugi kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala berikan dan menjauhkan kita saking penyakit-penyakit yang berat. Juga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan mudah-mudahan ketaatan selalu kita isi dalam setiap waktu-waktu kita yang ada. Dan mugi-mugi semua berada dalam kebaikan, mendapatkan limpahan rizki dan juga kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. Saat ini kita ngaji lagi di pengawasan Ahad Kliwon kali ini di Balai Kecamatan Tanjung Sari, ya, Aula Kecamatan Tanjung Sari, di mana kesempatan kali ini kita akan membahas tentang judul yang diberikan dalam buletin. Mohon maaf niki buletinnya cuma di copy 2000 lembar. Tak kira jamaahnya kurang 2000. Ternyata berapa, Pak? Kurang 1000. Iya. Makanya saya khawatir bahwa apa-apa di sini takut kurang juga. Sok nyusul. Nah, saya kira cuma 1000, ternyata kurang, di bawah 2000 kurang. Sesuk ya nambah meneh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang fajar penuh berkah. Fajar niku artinya subuh. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi mulai dari pagi hari kita sudah pelajari terlebih dahulu, kita isi pagi hari ini dengan amalan-amalan yang baik, yaitu kita awali saking sholat. Sholat apa? Sholat apa? Subuh. Pinten rakaat? Kalih rakaat. Niki pun tertib pun rutin. Pun iki kok ora seru suaranya iki. Ibu-ibu pun rutin sholat subuh. Oh, paling gur Ahad iki paling rutin. Senin prei. Apa kerinan tangine jam 6 paling. Nah, ini kita pelajari nggih, biar nanti yang belum sadar subuh kita awali mulai sholat sunnahnya dulu. Baru sholat wajib. Sholat sunnahnya ini Masya Allah keutamaannya luar biasa, mengalahkan dunia seisinya. Mulai saking sholat sunnah, baru kita beralih pada sholat subuhnya. Namun ini kita pelajari sholat sunnahnya dulu. Kalau sholat sunnahnya punya keutamaan seperti yang nanti kita bahas, apalagi sholat wajibnya.
Ini baru dipelajari sholat apa? Sunnah. Belum sholat wajib. Kalau sunnah punya keutamaan yang besar seperti itu, apalagi kalau sholat wajib subuh kalih rakaat. Kita lihat nih, mulai dari sholat sunnah fajar. Monggo dibaca, Mas Hanif. Fajar penuh berkah. Mulai dari sholat sunnah fajar. Adapun dalil yang menunjukkan keutamaan sholat sunnah qabliyah subuh adalah hadis dari Aisyah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaat al-fajri khairu minal dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Jika keutamaan sholat sunnah fajar saja demikian adanya, bagaimana lagi dengan keutamaan sholat subuh itu sendiri? Nah, lihat, sholat sunnah fajar niki sama dengan sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia ki ana apa toh dunia? Dunia ki apa wae isine? Kulkas. Terus motor. Terus mobil. Terus sapi. Terus duit. Apalagi? Istri. Anak. Ya toh? Rumah. Itu dunia semuanya. Kalau dikatakan dunia lebih baik daripada dunia seisinya, berarti dunia ini semua dikumpulkan, isi-isinya itu dikeluarkan semuanya, itu namanya dunia seisinya. Itu dikatakan tadi kalih rakaat sholat sunnah fajar. Cuma berapa rakaat? Kalih rakaat loh. Itu sudah mengalahkan dunia seisinya yang tadi kita sebut loh. Rumah mewah, istana, istri, anak, motor, mobil, toko, warung, semua yang ada dikumpulkan, 2 rakaat ini bisa mengalahkan. Kenapa sampai disebut bisa mengalahkan dunia seisinya? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang wong sugih itu belum tentu tangi subuh. Betul apa betul? Wong sugih itu belum tentu tangi subuh. Dia punya mobil mewah, dia punya motor super mewah, dia punya rumah wah, namun belum tentu iso tangi. Jenengan itu hidupnya pas-pasan, namun rutin sholat sunnah fajar, Masya Allah itu sudah ngalah ke wong sugih. Beruntung. Namun ini bukan semua wong sugih seperti itu. Ada wong sugih juga yang rajin sholat subuh. Berarti kalau dia rajin sholat subuh, rutin lagi sholat sunnah fajar, Masya Allah dunia sudah dapat. Juga untuk sholat tadi, tertib juga dia dapat. Berarti dapatnya double. Jadi pengen sugih apa miskin? Pengen sugih apa miskin? Oh, wong sugih ki ora entuk BPJS kok. Untuk apa-apa ya ora iso gratis ya toh Pak Camat? Iya toh, wangil banget. Sing wong miskin, raskin. Entuk raskin toh? Oh, aku ora entuk. Apa meneh? Apa? PKH itu apa? Program keluarga hidup harapan. Program keluarga harapan. Itu dapat. Apa meneh? Bedah rumah entuk meneh. Wah, aku gawe rumah aku bayar dhewe coba. Kesehatan dapat nggak? Kesehatan apa Pak Camat? Bantuan jamban keluarga. Jamban ini apa? Kloset. Itu juga dikasih juga Pak.
Masya Allah. Terus kalau untuk sehat, kalau pas berobat apa? BPJS tadi. Ya Allah, enak banget loh wong miskin. Pengen miskin apa sugih? Wah sugih ya berarti orang entuk BPJS, orang entuk yang tadi jamban-jamban itu orang entuk. Kepiye ta? Miskin apa sugih? Sugih namun tetap dapat bantuan. Nggih. Ya Allah. Kalau wis sugih ya ora entuk raskin. Raskin wae jenenge apa? Raskin beras untuk wong miskin. Ku kepiye wong sugih kok entuk raskin? Ya ora pas ya. Bantuan kan ditujukan pada orang yang pas. Maka kita balik ya wis terserah lah pengen sugih apa piring arep miskin ya terserah. Pokoknya tanggung jawabnya masing-masing. Ya, yang penting sing sugih niku rajin bersyukur. Sing miskin banyak-banyak sabar. Orang ngeluh terus. Istri itu ngerti suaminya niku hidupnya pas-pasan, ora banyak protes. Ibu-ibu, niki nerima apa ora ya ibu-ibu iki ya? Iki aku ora ngerti ibu. Ya Allah, guru ibu-ibu tak nang kene lho, Pak. Iki nerima apa ora to ibu-ibu? Wah, iki ora seru ta? Guru ngene terus ning omah. Iya ta, Pak? Betul ta, Pak? Iya. Makanya kalau pengen ngisi, aku ngisi pokoknya ibu-ibu kita protes terus. Kalau ibu-ibu itu banyak komentar di rumah karo bojone iki ora tahu bersyukur, ora nerimo, yang ada itu suami ini bebannya tambah berat. Bebannya tambah berat kalau diminta terus. Wingi wis tuku emas. Iya toh ibu-ibu? Lihat tonggone duwe kulkas anyar, pingin tambah meneh. Tambah kok kulkas, ora puas meneh iki, tambah lagi kebutuhan. Lihat lagi tonggone iki duwe motor anyar, pengin nambah motor. Akhirnya kalau nggak punya duit gimana carine? Carane piye? Piye, Pak? Tambah apa? Ya, itulah yang buat warga Tanjung Sari terus niku tambah miskin. Gaya hidup. Namun kalau kita itu memang hidupnya pas-pasan, kalau mohon banget Bapak Ibu bisa sabar menghadapi kehidupan. Jangan sampai penyelesaiannya itu pingin masalahnya rampung, solusinya cuma gantung. Dikira nggak ada di Gunung Kidul kayak gini loh. Ini jadi rating tinggi loh di Gunung Kidul. Iya toh, Bapak-bapak? Sedikit 1 bulan tuh bisa berapa kasus? Tanya sama Pak Camat, tanya sama Bu Bupati coba. Masalahnya ada yang depresi, ada yang gara-gara terlilit utang. Makanya hadapi kehidupan itu dengan sabar. Kalau memang bebannya berat, banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah lepaskan dari kesulitan-kesulitan yang ada. Allahumma amin. Mungkin utangnya cepat lunas. Mungkin beban beratnya itu cepat Allah rampungkan. Mungkin juga ibu-ibu itu tambah jadi wanita soleha nerimo. Sing seru toh ibu-ibu amine. Alhamdulillah. Wah, aku bersyukur banget. Ya, ini benar loh, harus dicatat loh ini. Ahad Kliwon ini mau nerimo loh ibu-ibu. Insya Allah nggih ibu-ibu nggih. Alhamdulillah. Ya wis nek ngajine rampung wae nek wis nerimo kaya ngene. Ini sholat sunnah fajar kita kembali nggih. Mugi-mugi tambah lagi rajin sholat. Mulai saking subuh ini sholat sunnah fajar. Tadi lihat kalimatnya nggih.
lebih baik daripada dunia seisinya. Cuma dengan 2 rakaat sederhana. Sekarang kalau lompat, lihat di halaman berikutnya. Sholat ini diusahakan jaga rutin, berusaha menjaganya rutin. Monggo baca. Berusaha menjaganya rutin. Dan sholat sunnah fajar inilah yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaga. Dikatakan pula oleh Aisyah, anna Nabi lam yakun lam syai'i minan nawafili minan lam yakun ala syai'i minan nawafili asyada mu'adata minhu ala rak'atain qabla subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lihat, Nabi SAW itu jaganya rutin. Itu dijaga rutin. Rutin itu gimana? Setiap hari, setiap sebelum subuh, Nabi SAW jaga sholat ini rutin. Keadaan apapun, beliau jaga kali rakaat sebelum subuh itu rutin. Apalagi sholat sunnah fajar qobliyah subuh ini, Bapak Ibu-ibu, itu masuk dalam hadis yang menyebutkan 12 rakaat. 12 rakaat rawatib dalam sehari. Kalau ulang, berapa rakaat? 12 rakaat. Kita hitung ya, mulai saking subuh. Sebelum subuh kali rakaat. Bar subuh mboten wonten. Zuhur, sebelum zuhur sekawan rakaat. Sebelum zuhur sekawan rakaat. Wis 6 toh? Nggih, 6. Terus bar zuhur kalih rakaat. 8. Nggih, lihat. Terus asar mboten wonten. Kita enggak bahas rawatib. Namun masih boleh sholat sunnah sebelum asar. Terus maghrib, bar maghrib kalih rakaat 10. Bar maghrib kalih rakaat 10. Terus bar isya kalih rakaat. Berarti berapa? 12. Kalau ulang, subuh. Sebelum subuh kalih rakaat. Zuhur, sebelum zuhur sekawan rakaat, 4 rakaat. Terus bar zuhur kalih rakaat. Bar maghrib kalih rakaat. Bar nisa kalih rakaat. Totalnya 12. Kata Nabi SAW, disebutkan oleh Aisyah, siapa yang jaga rutin 12 rakaat ini dalam sehari, buniyallahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dibangunkan apa? Rumah. Rumah atau istana di surga. Ingat, rumah atau istana di surga itu sangat-sangat istimewa. Tidak ada bandingannya kenikmatan di surga walaupun sama namanya. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia. Minimalnya itu 10 kali. Kalau kita sebut rumah yang paling bagus di dunia, di surga itu masih 10 kalinya. Itu minimalnya. Iki yang paling minimal itu adalah 10 kalinya tadi. Pengen rumah di surga? Pengen, walaupun di dunia itu punya gubuk reog. Namun Allah nanti mugi-mugi ganti yang rumahnya pas-pasan tadi, diganti dengan rumah super istimewa nanti di surga. Allahumma amin. Ini syaratnya tadi, jaga rutin kalih rakaat sebelum subuh. Terus dibacakan hadisnya lagi. Baca artinya langsung dalam lafaz lain. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa Aisyah berkata, aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Lihat, 2 rakaat qobliyah
subuh. Ini dikatakan di sini Bapak Ibu-ibu, sholat ini selalu Rasulullah SAW jaga. Namun ingat nggih, sholat ini tetap kalau dibandingkan dengan sholat wajib, tetap sholat wajib itu nomor 1. Ingat sholat sunnah itu cuma tambahan. Yang nomor 1 yang paling wajib itu adalah sholat 5 waktu tadi. Sholat 5 waktu ini jenengan jaga tertib dulu, baru tambah sholat sunnah. Ada pokoknya dulu, yang pokok intinya ada dulu, baru tambah pelengkap. Kita punya mobil, ya. Misalnya ada yang punya mobil, itu bukan kita pentingkan kacanya dulu, kocok bukan. Yang penting ada mesin, bodinya lengkap, ya toh, bisa jalan wis. Yang tadi yang pelengkap-pelengkapnya itu nggak ada, nggak masalah. Maka yang pokok itu ada dulu. Saking sholat wajib 5 waktu itu jenengan miliki dulu, baru nambah sholat sunnah. Maka ini dijaga tertib sing wajib, baru nanti tambah dengan sholat sunnah. Terus dalil anjuran. Dalil anjuran bacaan ketika sholat sunnah qabliyah subuh dijelaskan dalam hadis berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca ketika sholat sunnah qabliyah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Beliau di sholat sunnah fajar itu baca surat Al-Kafirun kalian surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun pripun? Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini dibaca pas sholat sunnah fajar tadi. Ini dibaca pas sholat sunnah fajar. Terus sekarang kita bahas 2 rakaat tadi cukup dengan 2 rakaat yang ringan. Tidak perlu panjang-panjang. Dibacakan. Cukup dengan 2 rakaat ringan. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar dilakukan dengan rakaat yang ringan adalah hadis dari Nafi dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan Rasulullah SAW dahulu diam antara azannya muadzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari nomor 618. Dalam lafaz lain juga menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Nah, lihat, stop. Disebutkan sini rokaat ringan. Nih, rokaat ringan. Ringan ini maksudnya tidak terlalu panjang. Yang penting dalam sholat itu terpenuhi rukun. Rukun sholat apa? Bapak ibu-ibu, ini sing sholatnya biar bener iki lho. Mulai saking rukun. Apa dulu yang dilakukan? Sholat sambil berdiri. Nggih, ini berdiri. Mana kiblat? Riko nggih. Sholat sambil berdiri, wis pas hadap kiblat. Terus niat. Nggih. Setelah itu takbir. Allahu Akbar. Sedekah. Nah, lihat. Ini kita sholat syaratnya tadi menghadap kiblat. Lalu takbir. Setelah takbir ini sing wajib. Saya bahas yang masalah wajib dulu nggih. Ya. Sing wajib setelah takbir, kalau jenengan nggak hafal doa iftitah, misalnya lagi belajar sholat nggih, maka langsung masuk dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pinten ayat? 7 ayat. Semua warga Tanjung Sari Tepus niki pun hafal Al-Fatihah nggih? Pun wonten sing dereng hafal. Kalau dereng hafal langsung tak ulang ini sekarang ini. Pun ya. Itu sing wajib baca Al-Fatihah. Ya, sambil ngadep kiblat baca Al-Fatihah. Pandangannya nanti ke arah tempat sujud. Setelah Al-Fatihah ini disunahkan baca surat pendek. Surat apa yang dihafal? Al-Ikhlas.
An-Nas, Al-Falaq, Al-Kautsar. Apa? Tabat yada. Wis lagi limo iki. Salatnya 17 rakaat loh sehari. Al-Asr. Iza jaa hafal. Pak imamnya hafal. Terus wau 3 kul nggih. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Wis telu iki alhamdulillah. Iki cukup banget loh iki. Ya. Tadi sunat pendek ini hukumnya sunnah. Jenengan nggak baca ini bukan masalah. Sholatnya tetap sah. Lalu setelah itu rukuk. Rukuk tambah dengan tumak nina. Apa? Tumak nina. Tumak nina yang dimaksud apa? Nggak boleh cepat-cepat. Contoh cepat. Tak praktek langsung. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Urung sak detik loh iki. Ulang, tak ulang. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, ruku ini kalau tumak nina itu minimalnya jenengan baca subhanallah. Coba subhanallah itu pinten detik coba. Subhanallah 3 atau 4 detik nggih. Coba lihat tadi. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Sampai subhanallah tadi. Baru sub apa subha? Cepat banget toh? Nggih. Kalau keadaan rukuknya nggak ada tumak nina, sholatnya nggak memenuhi rukun, nggak terpenuhi rukun, sholatnya batal. Niki mazhab Syafi'i. Tertulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Tidak ada tumak nina, sholatnya batal. Pernah lihat sholat yang super cepat? Pernah? Sak menit niku pinten detik pernah? Masa menit? Maaf, sak rakaat niki pinten detik pernah lihat? Cepat banget. Tadi ruku. Samiallahu liman hamidah. Sujud belum ini kena lagi. Kalau sujud ini yang wajib kena. Lihat ini, saya buka peci sekalian. Niki lho, niki apa? Niki kalian hidung niki jadi satu, nempel ke tanah. Terus niki telapak tangan kanan kiri nempel juga ke tanah. Terus niki dengkul kanan kiri nempel juga ke tanah. Terus ujung kaki kanan kiri nempel juga ke tanah. Kalau ini nggak sempat nempel, maka kewajiban ketika sujud tidak dilakukan. Nih, ini nempel ke tanah semuanya tadi 7 bagian, totalnya 7 bagian. Itu mesti ada mati. Itu mesti ada ketika kita melakukan sujud. Berapa bagian yang harus nempel tadi? 7. Kalau tidak nempel, tangannya nggak sempat nempel atau tangannya nggak sempat nempel tadi, atau lututnya, dengkulnya ini nggak sempat nempel, maka berarti tidak tumak nina. Harus pelan-pelan, tidak boleh cepat-cepat ketika melakukan ruku, sujud, bangkit saking ruku, juga duduk antara 2 sujud. Itu yang dimaksud rukun. Maka tadi Kanjeng Nabi SAW itu melakukan sholat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Berarti rukun-rukunnya juga tetap terpenuhi. Rukun-rukunnya juga tetap terpenuhi. Buktinya tadi Rasul masih sempat baca Al-Fatihah kalian surat Al-Kafirun. Buktinya tadi Rasul di rakaat kedua Al-Fatihah kalian surat Al-Ikhlas. Berarti nggak cepat-cepat juga. Cuma disebut cepat karena tidak biasa Nabi SAW lakukan sholat yang ringkas seperti itu. Terus yang terakhir, mengganti qadha sholat sunnah fajar. Mengganti qadha sholat sunnah fajar. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini.
Salah satu pendapat menyatakan boleh mengqadha sholat sunnah fajar tadi langsung setelah sholat subuh. Ada riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Langsung artinya dari Qais. Dari Qais, kakeknya Sa'ad, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melihatku sedang sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Nah lihat, dia lakukan sholat subuh. Sebelumnya tidak sempat sholat sunnah fajar. Orang ini melakukannya setelah sholat subuh. Ingin ganti. Ganti ini namanya qadha. Ganti sholat tadi itu namanya qadha. Terus beliau berkata, 2 rakaat apa yang kamu lakukan, wahai Qais? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Rasulullah SAW lantas mendiamkannya. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hadis ini memiliki ilah, yaitu mutqati seperti kata Tirmizi. Ya, lihat. Berarti kalau yang nggak sempat, biasanya ini sing bangun pas lagi iqomah, terus cepat-cepat wudu. Namun wudu nggak boleh cepat-cepat juga. Nih, wudu itu tetap memperhatikan bagian-bagiannya, yaitu kebasuh. Berapa bagian yang wajib dibasuh saat wudu? Kita ulang terus, ini pelajaran SD loh ini. Berapa? Sekawan. Sing wajib, lihat. Dalile surat Al-Maidah ayat 6. Faksilu wujuhakum. Basuh muka. Muka mana muka? Niki muka. Batasnya pundi, lihat. Ini batas rambut normal. Rambut kula normal nggih? Iya toh? Orang normal pripun? Tengah. Ini batas rambut normal. Sampai ke niki apa? Janggut. Nah, lihat ini. Terus batas telinga. Makanya masuk bundaran ini, lihat nih. Nah. Ini masuk muka. Dibasuh minimalnya cuma 1 kali saja, berarti wis terpenuhi rukun. Nggih, minimalnya dibasuh 1 kali wis terpenuhi rukun. Wis. Nah. 1. Terus setelah itu apa? Yang bagian yang kedua yang wajib dibasuh. Tangan sampai sikut. Boleh nggak sampai sini? Boten. Sampai ketiak? Boten. Cuma sampai sikut. Wa aidiyakum ilal marafiq. Dalam ayat disebutkan basuh dari tangan ini sampai sikut. Dahului tangan kanan dulu. 1. Terpenuhi. Rukun. Gantian tangan kiri. Ini misalnya ngangge jam, ya jamnya dicopot. Yes. Ya, yo ndak mati, biar air yo masuk. Ya. 1 sampai sikut. Pon, saya cukupkan dengan yang wajib niki nggih. Ini super hemat. Super apa? Hemat. Terus yang ketiga, lihat, sing wajib lagi. Kepala. Saya nggak ngomong rambut. Karena kalau ngomong rambut berarti yang botak ora dibasuh. Kita ngomong kepala. Kepala niki dari sini loh tadi tempat tumbuh rambut normal. Niki nggih? Iki apa? Apa basa wong Tanjung Sari iki? Nah. Ini sampai sini. Niki kepala. Dibasuh. 3. Telinga, kalau jenengan itu pas-pasan airnya, telinga itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i ini masuk sunnah. Nah, mau lanjutkan telinga juga masuk, nggak masalah. Kita baru bicara yang wajib loh nih. 3. Kepala nggih. 4. Kaki. Ya, kaki. Sampai mata kaki, kemiringnya tadi. Ya. Sampai mata kaki. Kakinya di sini lihat. Ini dibasuh. Kaki sudah kebasuh. Pokoknya air kena saja sah.
Biasanya mohon maaf, tiang Tanjung Sari atau Tepus itu biasanya cuma gini aja. Betul toh Pak? Oh iya, aku paham kok. Kowe sak Gunung Kidul kabeh iki kowe sikile iki kaya ngono terus Pak Sembah. Sing paling sempurna jenengan ambil air nggih maaf. Ini sela-sela jari ini niki dibasuh. Ya, sampai tumit. Ya. Biasanya cuma betul buatan niki? Iya, sekarang diperbaiki. Namun kalau kita bicarakan rukun itu cuma 4 ini. 4 anggota yang dibasuh. Yang pertama apa? Muka. 2, tangan sampai sikut. 3, kepala. 4, kaki. Wis, 4 ini sudah dapat, maka sudah dapat sempurna tadi, sudah dapat rukun. Sah mboten? Sah. Sudah dapat 4. Niki ingat 4 nggih? 4 ini jenengan sudah dapat, sudah sah. Misalnya airnya cuma segini. Bisa dienggo wudu ora iki? Bisa. Mau tak praktek langsung? Teles ya, Pak. Ini air yang seperti ini, Nabi SAW kalau wudu, Nabi SAW itu diceritakan dalam hadis, beliau wudu itu cuma 1 mut. Sak mut ini semene loh. 2 telapak tangan ini dikumpulkan. Itu wudu baginda Nabi. Mulai dari tangan sampai kaki, beliau itu pokoknya dengan menggunakan 1 mut. Kira-kira wadah inilah, sak gelas ini. Ini saja super hemat. Kita itu sudah biasa kekeringan, gak ada air, namun terkenal orang yang paling boros menggunakan air. Namun Nabi SAW itu super hemat sekali ketika menggunakan air. Itu wudu nggih, pun. Maka sholat tadi dilakukan ringan. Namun ingat, kita boleh ganti. Ini misalnya jenengan itu dari rumah, oh ngerti niki azan. Biasanya azan di Tanjung Sari, kalian iqomah sholat subuh berapa menit? Pinten menit Pak? 10 menit. Kira-kira kalau jenengan sempat mampir ke toilet dulu, berarti sholatnya wis mangkat iki. Betul? Berarti kalau saya ke toilet dulu, ini Mas azan ke toilet dulu, berarti sampai musik wis rampung. Ya toh Pak? Betul. Maka kadang ada yang nggak dapat sholat qobliyah subuh. Kesimpulannya dari pembahasan ini masih boleh diqadha. Istilahnya apa? Diqadha, yaitu diganti. Jenengan lakukan sholat subuh dulu ikut imam, wajib. Nanti sholat sunnah fajar itu ganti bar subuh. Kalau ada yang tanya, kok iki sholat apa meneh to bar subuh? Aku iki telat. Ya toh jujur toh, daripada ngapusi. Oh, iki ora masalah Pak, yo isin aku. Ya enggak perlu, pokoknya jelaskan aja. Ini sholat sunnah fajar yang diqadha bar subuh. Ada lagi pendapat yang lainnya, nunggu matahari meninggi di waktu duha. Nunggu apa? Matahari meninggi di waktu duha. Waktu duha itu mulai matahari meninggi, kira-kira waktunya niku matahari terbit plus ditambah 15 menit. Matahari terbit jam pinten sakniki? Iya 5 punjul pira ta? Hah? 5:10. Nggih, tambah 15 selawe nggih. Nah, atau setengah 6. Nah, setengah 6 itu sudah mulai waktu sholat duha. Kalau ada yang mau ganti sholat sunnah fajar tadi, boleh juga jam setengah 6. Itu kalau telat. Namun mungkin bukan telat, bisa tepat waktu. Insya Allah. Kesimpulannya, yang pertama,
Sholat sunnah fajar itu ringan, jumlahnya pinten rakaat? Kalih rakaat. Keutamaannya pripun? Lebih baik dari dunia seisinya. Surat apa yang dianjurkan? Al-Kafirun kalian Al-Ikhlas. Al-Kafirun pripun? Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Pun nggih. Nah, terus kalau yang telat, namun ini ojo telat terus lho niki. Ya, sekali tempo misalnya telat, maka boleh dikodok, sholatnya diganti bar subuh, atau nanti nunggu waktu duha masuk 15 menit setelah matahari terbit baru melaksanakan sholat sunnah fajar. Alhamdulillah, mugi-mugi bisa dirutinkan sholat sunnah fajar tadi dan juga sholat wajibnya sehingga mendapatkan keutamaan dunia seisinya. Allahumma amin. Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Wonten waktu 10 menit. Monggo ibu boleh tertulis, boleh di luar tema. Ini saya jawab langsung yang tertulis dulu. Saya seorang ibu mempunyai anak yang secara berpikirnya tidak seperti anak yang lain. Obat rutin sudah saya jalani 8 tahun. Anak tersebut benci dan iri sama tetangga yang dia tidak suka. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Obat tidak mempengaruhi dan tetap sama seperti itu. Yang pertama, ini ibu ini menceritakan keadaan anaknya yang sakit 8 tahun, diberi obat terus belum juga sembuh. Saya belum paham ini apa penyakitnya, namun disebutkan di sini anak tersebut kalau lihat tetangga selalu nggak suka. Ini harus dirinci, coba tanya nanti kepada pakar kesehatan, Pak Dokter, tanya lebih jelas atau mungkin beri yang lebih jelas pada saya tentang penyakitnya. Kemudian beberapa langkah bisa ditempuh. Satu, tanyakan kepada dokter atau psikiater. Ya, psikiater ini yang ahli psikolog untuk menjawab penyakitnya tadi. Ini apa sebenarnya yang diderita? Kok sampai 8 tahun ini juga belum sembuh? Yang kedua, kalau ini nggak bisa, coba suruh ruqyah. Di ruqyah. Tanya pada yang pakar atau minta pada yang pakar ruqyah untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti ada situ baca ayat kursi, ada di situ baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi, surat-surat tertentu biasanya peruqyah itu baca. Kalau memang pengaruh dengan ruqyah, oh berarti masalahnya itu di situ. Biasanya ini kita setelah tempuh tadi, dokter nggak bisa, psikiater juga nggak paham, kok ini nggak jelas penyakitnya, bawa ke peruqyah. Kalau tadi itu dapat solusi, oh berarti nanti penyembuhannya dengan cara ruqyah, yaitu dibacakan ayat-ayat Quran. Nah kalau ini ditempuh, mungkin nanti dapat jalan keluar dan banyak berdoa pada Allah, mungkin anak ini diberikan kesembuhan dengan segera. Ada yang tanya langsung lewat mic Pak? Konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di luar tema Pak Ustadz. Yang pertama, sholat wajib itu ada 5 waktu. Tapi kadang-kadang kalau kita itu terlalu sibuk, ada salah satu atau berapa yang kita tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena terlalu sibuk Pak. Yo alasannya sibuk, yo aku yo sibuk terus. Ya, Terus? Bagaimana Pak? Apa yang lainnya itu mendapat pahala atau tidak? Yang kedua, apa hukumnya apa hukumnya menyambung alis mata, juga menyambung rambut kepala dan juga rebonding. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini masalah ibu-ibu, gaul-gaul tenan iki. Mosok Tanjung Sari koyo ngene to, apa nyambung alis. Niki bulu mata. Niki berarti nyambung alis niki. Terus apa lagi tadi? Rebonding. Terus nyambung rambut. Iya, baik. Ini perlu dijawab.
Perlu ibu-ibu? Berarti warga Tanjung Sari Tepus ya Masya Allah gaule kayak wong Jakarta tenan. Aduh. Gaul tenan loh ini Pak. Ini baru muncul pertanyaan di Gunung Kidul nih, baru dari Tanjung Sari. Nyambung alis mata. Yang pertama, kalau alis mata itu ibu-ibu cukur, itu kena laknat saking Kanjeng Nabi. Kenapa? Laknat. Rasul SAW melaknat para wanita yang mencukur alis. Melaknat para wanita yang mencukur alis. Maka pertanyaannya tadi kalau dia katakan nyambung-nyambungkan, awalnya itu dari cukur dulu. Makanya kalau saya dengar pertanyaan kayak gini, aduh ibu-ibu, mbok sing alami wae to, Bu. Alami original asli. Ora usah nyambung-nyambung. Kalau sudah kayak gitu, tambah lagi pensil. Set. Set. Ibu-ibu itu ya Allah. Bu asli wae to, Gunung Kidul lagi serba asli harusnya. Ini pertanyaannya cuma di kota harusnya ini pertanyaan kayak begini. Saya kalau hadapi ibu-ibu di kota, saya malah jawab kayak gitu. Tetap yang asli. Namun kalau sudah terlanjur ya sudah banyak-banyak tobat. Ini wes salah ini. Dan ini tolong nggak ada di Gunung Kidul lagi. Ini pertanyaan seperti ini, ini saya khawatir ini sudah masuk ke desa-desa. Nah, ini karena daerah wisata ini. Lihat wong Jakarta datang, wow, alisnya dicukur, cukur kerok nih. Terus dicukur alis, set. Iya tak betul tak ibu-ibu? Ada yang lagi pengen lagi, iki wis alisnya wis ono loh. Tambah lagi dipertegas. Nambah lagi pensil. Buatan perlu sing alami. Asli, original. Ya, langsung ciptaan Allah itu yang dipakai. Enggak usah nambah-nambah, enggak usah ubah-ubah lagi. Paham nggih ibu-ibu nggih? 2, rebonding. Rebonding itu apa? Luruskan apa keritingkan? Berarti rambutnya keriting. Iya toh? Digawe lo lurus. Ini wong kutha meneh lho iki. Ini ibu-ibu, ini tergantung. Saya mau jawab ini, mau jawab iya ya boleh, secara hukum ya masih boleh. Namun kalau bisa, ini cuma permintaan saking suami. Bukan untuk gaul-gaul, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk pamer-pamer rambut. Paham ibu-ibu nggih? Paham? Dan pertanyaannya ini muncul mugi-mugi wonge iki ngangge jilbab. Misalnya orang duwe jilbab pripun? Yo digawake jilbab sesuk. Ini mugi-mugi ngangge jilbab. Soalnya pertanyaannya ini muncul, ini karena kebiasaan iki orang ngangge jilbab. Makanya pingin rebonding. Aduh. Apalagi yang ketiga tadi apa tadi? Karena kesibukan meninggalkan sholat. Enggak, yang tadi ada masih masalah wanita ini. Nyambung rambut. Aduh. Kenapa butuh disambung ibu-ibu? Kenapa butuh disambung? Itu tadi, disanggul berarti. Pengen kalau jawab? Ini saya jawab apa adanya loh ini. Ya. Rasulullah SAW juga melaknat wanita yang menyambung rambut. Titik. Orang ngangge koma. Rasulullah SAW melaknat, murka pada wanita yang menyambung rambut. Berarti apa? Alami, original itu lebih baik. Paham nggih?
Nah, maka tadi kembali ke alami original itu lebih ayu loh ibu-ibu. Nih, insya Allah ibu-ibu siap? Siap sing original sing alami? Siap? Siap ngangge jilbab? Insya Allah. Misalnya urung duwe jilbab pripun? Tumbas. Tumbas toh Pak? Jilbab ki pira ta ibu-ibu? Harganya pripun ibu-ibu? Berapa? 50.000. 50.000 itu orang original, itu orang asli paling. Sing asli itu 100.000 ya. Iya tenan. 50.000 itu kalau sudah dari penjahit langsung. Ya, itu langsung dari pihak pertama. Dapat bisa turun dari itu juga. Tergantung ukuran. Ya mugi-mugi Allah lapangkan rezeki biar bisa beli jilbab. Kalau orang mampu ya mugi-mugi entok gratisan. Kapan-kapan. Terus tadi yang kedua apa tadi? Salate karena sibuk. Yo kabeh iki salasane sibuk terus lho. Sapa sing ora sibuk? Coba, sapa sing ora sibuk coba ngacung. Wah, aku ora sibuk. Selalu kita itu alasan apapun, pokoknya kalau wis malas itu selalu alasannya apa? Sibuk. Maka kula mohon kalau sholat itu lebih didahulukan daripada kesibukan. Lebih didahulukan daripada aktivitas buka warung. Lebih didahulukan daripada aktivitas di pantai. Lebih dahulukan daripada aktivitas di kantor. Pokoknya lebih dahulukan sholat. Kalau jenengan perhatikan sholat, maka nanti Allah akan mudahkan untuk urusan-urusan yang lainnya. Terus pertanyaannya tadi, gimana kalau misalnya zuhur ngasar sibuk, terus ora sholat? Terus maghrib, ngisa, subuh tertib. Bagaimana ini hukumnya untuk hal ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tarakal asra, faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat ngasar, amalan pada hari itu terhapus. Paulan, siapa yang meninggalkan sholat ngasar, amalan pada hari itu terhapus. Tadi misalnya ngasar tadi sibuk, berarti amalan yang lain yang dia lakukan dari subuh sampai ngisa kabeh niku hapus semua pahalanya. Berarti kita diperintahkan sholatnya tertib, rutin 5 waktu. Paham nggih? Baik. Terus satu lagi lewat mic. Putri lagi terus bawa Pak satuin. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, nggih, monggo, Bu. Monggo. Sebentar. Diam. Monggo, Bu. Yang saya tanyakan tentang orang meninggal, Pak. Kalau Iya. apakah hukumnya kalau orang meninggal perempuan tidak boleh disentuh orang laki-laki, kalau yang meninggal orang laki-laki tidak boleh disentuh orang perempuan, itu apakah hukumnya? Taib. Ini berarti dalam kasus memandikan Gi? Ya. Tolong diperhatikan. Islam itu mengajarkan kita itu tercegah dari bergaul antara laki-laki dan perempuan. Sampai pun dalam pengurusan jenazah. Sampai pun dalam pengurusan apa? Jenazah. Untuk memandikan, ini biar semuanya paham. Ini karena sudah terbiasa di masyarakat. Jadi biar paham yang benar itu seperti apa. Untuk memandikan secara aturan, kalau yang meninggal itu lanang, maka yang mandikan juga lanang. Laki-laki yang meninggal, laki-laki yang mati, maka yang mandikan ngurus jenazahnya juga laki-laki.
Perempuan yang meninggal, maka yang ngurus jenazahnya, yang mandikan juga perempuan. Yang putri juga yang ngurus. Boleh dengan lawan jenis cuma untuk satu masalah, yaitu untuk suami istri. Selain itu nggak boleh. Anak enggak. Ketika putri Nabi SAW itu ada yang meninggal dunia, ya, ada yang meninggal dunia ketika itu, putri atau istrinya, putrinya Nabi SAW itu meninggal dunia. Nabi SAW suruh sahabat perempuan, sahabat wanita untuk ngurus jenazah putrinya. Nabi nggak ngurus sama sekali. Padahal yang lebih pantas untuk mandikan itu kanjeng Nabi sendiri. Namun masalahnya putrinya ini sudah dewasa, wes balik, maka tentu saja auratnya jadi sulit untuk Nabi SAW melihat aurat ini. Sehingga Nabi SAW suruh perempuan kumpul semuanya, mandikan putri saya. Padahal Nabi SAW lebih pas di sini, apalagi beliau sebagai orang tua sekaligus lagi sebagai Nabi yang jadi panutan. Maka dari sini para ulama simpulkan untuk putra dimandikan oleh putra, untuk putri dimandikan oleh putri. Boleh cuma lawan jenis cuma untuk satu masalah, yaitu untuk suami istri. Pernah Aisyah mengatakan atau Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau saya meninggal dunia lebih dulu, tolong mandikan saya. Berarti istrinya boleh untuk mandikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya cuma boleh untuk suami istri saja. Sehingga di sini Bapak Ibu, kalau mohon maaf, di sini ingin kula luruskan, di masyarakat kita yang biasanya terjadi ini malah jadi tontonan. Kabeh ki ngumpul, iya toh? Nah, ini misalnya tempat untuk pemandian. Lanang wedok niku ngumpul, semuanya lihat ini dimandikan seperti apa. Baiknya ini tidak jadi tontonan umum. Paham nggih? Ya. Jadi itu khusus untuk laki-laki. Kalau yang laki-laki yang ngurus ya wes laki-laki saya semuanya di situ. Kalau perempuan saya di situ. Oleh karena itu, mudah-mudahan di Tanjung Sari ini ada pengajaran. Mudah-mudahan saking kawan nanti dari Pak Mustaqim bisa memberikan pelatihan khusus setiap masjid-masjid itu yang putra dilatih untuk mengurus jenazah. Ini bukan urusannya Mbah Roi saja ini. Putri juga ibu-ibu nanti dibuat kelompok-kelompok untuk ngurus jenazah sendiri. Ini sebagai masukan. Dan ingat, urusan kematian itu sebenarnya bukan jadi tanggung jawab full Mbah Rois, Mbah Kaum. Namun yang ngerti, yang paham, bantu Mbah Rois tadi. Misalnya dalam masalah memandikan. Contoh lagi, kita itu jangan cuma harap untuk nyolatkan jenazah, tunggu Mbah Rois dulu. Sholat itu makin banyak yang nyolatkan. Nih, misalnya ada yang mati, ini sampai 4 soft dibuat, 3 soft dibuat atau lebih. Atau yang nyolatkan 100, makin banyak yang mati ini dapat ampunan. Jadi bukan hanya tanggung jawab Mbah Rois. Kalau dengan Mbah Rois saja kalau nyolatkan biasanya orang berapa? Saya nyolat ke guru wong 3, wong 4, wong 5 paling. Iya toh? Sekarang itu kita nggak butuh itu. Mbah Rois silahkan mimpin, namun untuk nyolatkan kumpulkan banyak jamaah biar yang mati ini banyak dapat ampunan. Paham nggih? Nah ini untuk yang ini. Satu lagi Bapak-bapak. Wih, masih ada mic nggak untuk itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih diberi waktu. Maaf yang saya tanyakan di luar pengajian yang telah Bapak sampaikan, yakni masalah sholat Jumat. Hal ini pernah kita jumpai di masjid-masjid objek wisata, bahwa Jumatan dimulai jam 12:30 usai. Tetapi suatu saat ada rombongan datang
Setelah gelombang pertama itu selesai, maka rombongan yang baru datang juga mengadakan sholat Jumat yang gelombang kedua. Yang saya tanyakan, bolehkah satu waktu hari Jumat diadakan sholat Jumat 2 gelombang? Kalau ada, dalilnya apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang gelombang kedua itu penduduk tetap apa wisatawan? Pendatang, Pak. Pendatang, nggak boleh sholat Jumat lagi. Satu, sholat Jumat yang pertama kalau dalam mazhab Syafi'i dilakukan di dalam gedung. Dilakukan dalam gedung. Walaupun tidak diberi syarat masjid. Ya, dilakukan di dalam gedung. Dua, kalau bisa, sebagian ulama katakan jamaahnya itu lebih daripada 40. Namun kita di Gunung Kidul kadang nggak nyampai 40. Karena masjidnya ada, namun yang lainnya itu pergi buru ke Jogja atau ke pantai, itu tadi tinggal 20 orang saja. Betul-betul Pak? Nggak masalah. Jumlah nggak masalah. Kemudian yang ketiga, kalau bisa Jumatan itu dibuat makin ramai, jamaah makin bagus. Sehingga kalau misalnya satu padukuhan, kalau bisa dibuat satu tempat untuk sholat Jumat, itu lebih bagus daripada beberapa tempat. Nah yang tadi ditanyakan, sholat Jumat ini juga para ulama katakan yang lakukan itu orang yang mukim. Wisatawan, pendatang itu bukan mukim. Dia itu tamu, tidak punya hak untuk membuat sholat Jumat. Sehingga kalau bapak-bapak itu di tempat wisata, tolong diingatkan saja. Bilang Jumatan cuma 1 kali. Yang telat nggak Jumatan, ganti dengan sholat apa? Zuhur. Sekawan rakaat. Tidak bisa dengan sholat Jumat. Karena di sini nggak mungkin 2 kali. Kalau yang sama-sama mukim nggak mungkin. Sama-sama warga Tanjung Sari di situ nggak mungkin. Pasti ini tadi dari pendatang. Makanya saya tanya, itu yang buat kedua siapa? Pendatang. Ini namanya pendatangnya dereng paham. Belum ngaji. Atau jenengan di masjid tersebut buat saja tulisan. Nih, tidak boleh ada Jumatan yang kedua. Bagi yang telat ganti dengan sholat zuhur. Pun, terus terakhir dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, misalnya gini Pak Ustadz, misalnya saya sedang bepergian, kemudian anak saya itu mabuk kemudian muntah mengenai baju saya. Itu yang ingin saya tanyakan, najis atau tidak ketika melaksanakan sholat. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mawon yang ditanya tadi, muntah boten najis. Karena tidak ada dalil yang kuat yang mendukung itu najis. Sehingga tadi ibu cuma bersihkan saja. Ambil tisu atau suatu yang basah kemudian keringkan itu, bersihkan itu, kemudian boleh pakai untuk sholat walaupun ada bekas-bekas muntahan di pakaian. Jadi buatan masalah. Saya jawab singkat ini pertanyaan di kertas. Bagaimanakah hukumnya jika istri meninggalkan suaminya tanpa izin karena buruknya akhlak suami? Yang pertama, istri salah karena meninggalkan suami tanpa izin. Yang kedua, istri mesti sabar menghadapi tingkah laku suaminya yang buruk. Dia harus berusaha untuk nasihati suami. Bapak ibu-ibu, pingin berbarengan sama-sama masuk surga atau pingin masuk surga sendiri-sendiri? Pingin barengan apa piyambakan? Barengan? Nah, maka ketika di dunia itu hidup bareng, nanti masuk surga juga bareng-bareng. Nggak boleh sendiri-sendiri. Maka untuk masalah ini tolong diselesaikan dengan baik. Istri harus sabar dengan suami, suami juga harus ubah tingkah laku.
Ini pembahasannya panjang. Berikutnya nanti kita bahas masalah ini saja. Ya, di mana? Tepos dulu di mana? Iya, nanti baru dibahas masalah cerai, masalah pegatan, masalah hancurnya rumah tangga. Apakah merasa diterima amal ibadah oleh Allah termasuk ujub atau husnuzon kepada Allah? Kita kalau sudah lakukan amalan betul, maka kita harap amalan kita diterima. Namun jangan sampai sombong. Tetap yakin itu diterima, yakin saja. Saya mau bertanya tentang sholat duha sekawan rakaat. Yang saya tanyakan yang membaca doa setelah 2 rakaat salam atau setelah salam yang terakhir. Doa inna duha aka dan seterusnya. Bacaan sholat duha secara khusus tidak ada. Bacaan tadi inna duha aka dan seterusnya, hadisnya tidak ada. Sehingga bacaannya bebas. Baiknya bacaan selain bacaan ini, karena bacaan ini tidak punya dasar. Jadi lakukan boleh setelah 2 rakaat doa, tambah lagi 2 rakaat doa lagi, atau sekawan rakaat langsung doa. Nanti terakhir saja doanya, boleh seperti itu juga. Takdir baik dan buruk karena Allah. Bagaimana dengan takdir yang buruk? Apakah itu juga karena Allah? Allah itu menetapkan takdir, semuanya itu baik. Namun bagi kita manusia, kalau dapat musibah, dapat susah, dapat penyakit, ada yang merasakan berat, ada yang merasakan susah, ada yang merasakan jelek. Itu dari sisi manusia. Namun semua takdir Allah itu baik. Karena tidak mungkin Allah membuat sesuatu yang jelek. Perbuatan Allah tidak mungkin jelek. Cuma kita yang harus pandai-pandai pahami hikmah-hikmah yang ada dari setiap takdir. Yang dimaksud sholat tepat waktu itu, apakah cuma setelah iqomat langsung sholat? Apakah habis iqomat sampai 2:30 masih dianggap tepat waktu? Sholat dikatakan tepat waktu, artinya kerjakan di waktunya. Namun ada juga dalil yang menyebutkan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Berarti makin awal itu makin bagus. Kalau anak diajak ngibadah belum bisa rutin, cuma titik-titik, padahal orang tua sudah tidak kurang lagi. Bagaimana cara mendidiknya, mendidik anak? Apakah orang tua juga menerima dosa? Yang penting orang tua sudah ingatkan anak untuk sholat. Setiap kali subuh kalau anaknya itu belum bangun, digugah terus. Kadang boleh keras juga dalam masalah ini, karena lebih daripada 10 tahun itu sudah harus diajarkan sholat benar, dan anak boleh dipukul ketika 10 tahun belum mau sholat. Maka harus dididik keras juga dalam masalah ini, tidak bisa dibiarkan, karena anak juga jadi pewaris kita nantinya. Kalau anak nggak baik, orang tua yang rugi. Yang lainnya saya nunda dulu nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini panjang-panjang banget, ini diborong kabeh ya pertanyaan. Insya Allah berikutnya, bismillah. Itu saja yang gue sampaikan. Mungkin manfaat dan mudah-mudahan kita terus diberikan kebaikan. Dan kita tutup kalian doa. Mungkin doa ini nanti kebaikan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah untuk terus bisa menjaga sholat, untuk menjaga sholat 5 waktu yang wajib, untuk menjaga sholat-sholat sunnah yang menjadi pelengkap kami. Berikanlah kami hidayah juga kepada istri kami, juga kepada para suami, juga kepada anak-anak kami. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai rumah tangga yang membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha menjadi pewaris kami, pewaris-pewaris dalam kebaikan, dan menjadi amal jariah bagi kami semuanya. Ya Allah ya Rabb kami, berkahilah rizki pada kami, berkahilah rizki yang penuh berkah, berkah dalam rumah,
rumah berkah untuk menyelesaikan urusan-urusan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari utang yang memberatkan, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang memberatkan, jauhkanlah kami dari kejelekan di masa-masa tua kami. Ya Allah, angkatlah setiap musibah-musibah yang menimpa kami saat ini. Angkatlah setiap musibah-musibah yang menimpa warga Tanjung Sari dan Tepus. Jauhkanlah kami dari bala, jauhkanlah kami dari musibah-musibah yang mengundang petaka bagi kami semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.